Hai orang-orang yang beriman, mari kita berpikir tentang diri kita sendiri. Jangan silo dengan kebiar dunia, lalu merendahkan Islam dan agama. Agama adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Agama Islam harus unggul. Maka dari itu, ini pesan, kita sebagai seorang muslim harus kita itu bisa berusaha untuk mewakili Islam dengan kebanggaan kita kepada Islam. Dan memang kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas ekonomi kita, kekuatan fisik kita. Maka masih diajarkan untuk berenang, bagaimana main kuda dan sebagainya. Itu isyarat kita untuk menekuni dunia kemajuan teknologi. Harus Islam menguasainya. Jangan berkata kami sudah terlanjur kalah. Biarpun kita sudah terlanjur kalah hari ini, bukan berarti kita terus tidak boleh berjuang. Harus kita berusaha. Seorang muslim yang kuat. Nah, kemudian bahkan orang Islam yang hebat harus tampak di saat melihat dia ini menunjukkan Islam itu hebat, wibawa. Tidak harus dengan kekayaan melimpah, bahkan bukan sebuah tahta. Dengan pribadi yang kuat, itulah menjadikan wibawa Islam. Biarpun dia seorang compang-camping mungkin. Karena tidak banyak rezeki, banyak harta, tidak, kendaraannya pun biasa. Ada kisah satu orang namanya Rib'i. Adalah kisah bagaimana orang kalau menampilkan Islam harus dahsyat dong. Rib'i. Ada satu orang yang diutus oleh utusannya Rasulullah. Bukan diutus Nabi. Nabi punya utusannya mengutus lagi. Datang kepada raja, Rustum, raja, seorang penguasa kafir. Di saat dia datang, dia padahal jalannya compang-camping. Bahkan ada yang mengatakan, apakah sudah pakai tongkat, pakai keledai, bukan pakai mobil Mercy, bukan pakai kuda yang istimewa, bukan pakai keledai biasa. Akhirnya di gerbang itu tanya, mau kemana kau? Aku akan ketemu sang raja. Siapa kamu? Pokoknya saya ingin ketemu, saya penting sekali. Akhirnya dilaporkan kepada raja hanya menyifati orang yang kayak apa sih? Orangnya compang-camping, artinya nggak membahayakan deh. Dia sudah suruh masuk. Masuk itu semua orang di saat menghadap ke raja itu dengan jalan kesot. Ini orang jalan dengan tegapnya padahal dia compang-camping dan dia sudah setengah semboyongan. Tapi masih dengan gaya bahasanya dia tidak takut kecuali Allah. Dia datang. Sampai tiba-tiba duduk di samping sang raja. Dia duduk di samping sang raja tanpa ada rasa gentar dan takut, tidak seperti orang-orang yang selama ini menghadap kepada raja. Makanya sang raja ini melihat, ini orang kok berani banget, ini siapa? Man anta, siapa kau? Aku adalah anna Rasulullah. Aku adalah utusannya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Dia mendengar begitu yang kebayang Nabi Muhammad. Ini utusannya saja. Dengan model begini, dengan keberanian dan wibawa yang kayak begini, bagaimana Nabi Muhammadnya? Langsung kebayang agungnya Nabi Muhammad di mata orang tersebut. Ini jangan sampai orang di luar Islam lihat orang Islam itu Islam nyopet, Islam maling, Islam korupsi, Islam akhlaknya agak benar, Islam ini. Jangan begitu dong, kita mewakili Islam. Bahkan disebutkan dalam kisah sejarah indahnya Islam itu. Jadi bagaimana kita itu hidup itu berperan, menyadari kalau saya ini seorang muslim. Harus bisa pantas kalau kita menisbatkan diri pada Islam. Berusaha dong tentunya. Berakhlak yang mulia. Menghormati diri kita, muliakan diri kita dengan membekali kita dengan akhlak Islami. Seperti itu, ini kisah-kisah yang harus kita hadirkan. Jadi bukan harus kita, jangan bangga karena jangan kita merasa besar karena kekayaan kita, karena tahta kita. Kita merasa mulia karena Islam. Izzatuna, kemuliaan kita adalah karena Islam. Saya seorang muslim. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.